Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna lanahtadiya launa an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita awali dari lubuk hati kita yang paling dalam acara ini. Semoga diberkahi, dibantu oleh Allah, dan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita ditambahkan terus oleh Allah. Kita awali dengan ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ayat yang kami bacakan tadi dikatakan bahwa orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah, dan orang yang kufur akan diazab oleh Allah. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tak kala Bani Israel diberi wasiat oleh Nabi Musa bahwa kita harus bersyukur terbebas dari pemimpin seorang raja Fir'aun yang setiap hari membunuh bayi-bayi yang lahir dari Bani Israel karena mimpinya. Pada waktu itu Bani Israel terbebas dari kungkungan kerajaan Fir'aun, dan Fir'aun pun sudah meninggal. Nabi Musa mengatakan kita harus bersyukur kepada Allah, karena seandainya kita masih di situ, tentunya habis keturunan kita dibunuh oleh Fir'aun, Raja Fir'aun yang dilaknat Allah Ta'ala tersebut, karena sebab mimpi-mimpinya. Berkaitan dengan ayat ini juga Nabi Muhammad didatangin oleh seorang tua yang miskin, bersiraturahmi kepada Nabi. Kemudian Nabi memberikan satu butir kurma kepada orang tersebut. Apa yang terjadi, muslimin? Orang tua tersebut, alhamdulillah, aku mendapatkan satu butir kurma dari nabiku sendiri. Kemudian kurma itu dimakan. Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Karena syukur, terima kasih orang tersebut, Nabi kemudian mengajak orang tua tersebut ke rumahnya dan memberi 40 dirham uang untuk mencari modal, menafkahi modal usaha. Inilah bentuk-bentuk dari apresiasi, pujian, apresiasi atau pujian yang berimbas pada
prestasi seseorang. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minina rahimahumullah. Berkaitan dengan ayat tersebut, saya beri gambaran konkret, gambaran nyata. Ada seorang satpam di sekolah selalu menebarkan senyum pada setiap tamu yang datang dan mengucapkan apresiasi. Alhamdulillah Bapak belum pernah datang ke sini, silakan monggo. Selalu memberi apresiasi pada wali murid, pada tamu-tamu di sekolah tersebut. Memberi pujian, memberi senyuman, bahkan mengantarkan dengan wujud terima kasih satpam tersebut. Apa yang terjadi masyaallah muslimin? Bantuan terhadap satpam tersebut sampai-sampai lebih banyak dari guru-guru di sekolah, karena dia sering memberi apresiasi kepada tamu yang hadir di sekolah tersebut. Itulah bentuk apresiasi yang berujung pada prestasi seseorang. Akhirnya satpam tersebut mendapatkan kenikmatan yang banyak dari tamu-tamu yang ada itu. Sering diberi hadiah, bahkan keluarganya pun, istrinya pun diberi pekerjaan oleh tamu-tamu di sekolah tersebut, hingga bisa punya modal usaha dan mempunyai usaha yang besar. Itulah wujud dari apresiasi masyaallah muslimin. Salah satu lagi gambaran konkret, ada seorang di Amerika, seorang pengacara bernama Karp. Dia mengatakan apresiasi kecil akan membawakan prestasi yang mendulang setiap yang melakukannya. Dalam karangan bukunya itu, dia adalah seorang pengacara yang bangkrut, yang hartanya ludes karena kegagalannya. Sampai-sampai mobilnya disita, pegawainya sudah pergi semua dari tempat usahanya, dan dia pun di dalam keadaan sakit diabetes yang tinggi. Apa yang terjadi masyaallah muslimin? Dalam keadaan seperti itu, dia masuk kantornya dan membuka-buka bukunya. Akhirnya dia terinspirasi untuk memberikan apresiasi pada teman-temannya yang telah berjasa, guru-gurunya telah berjasa pada dirinya. Dia memberi apresiasi pada gurunya, pada orang yang membantu dia usaha, pada tukang parkir yang ada di sekitar perusahaannya. Dia memberi apresiasi. Kemudian dia coba mengapresiasi ketika sakit gigi, dia memberi apresiasi, terima kasih kepada dokter setelah menyembuhkannya dengan melalui WhatsApp dan SMS yang dia punya. Bahkan tukang parkir, bahkan pembersih jalan pun dia beri apresiasi. Apa yang terjadi masyaallah muslimin? Usahanya semakin dikenal melalui apresiasi pengacara tersebut. Dia akhirnya menulis buku, dia sukses, dan penyakitnya pun sembuh. Prestasi pun meningkat dengan memberikan apresiasi walaupun sekecil apapun dengan maksimal, dan menyebutkan jasa-jasa orang yang telah berjasa pada dirinya. Ini yang dilakukan oleh orang yang non-muslim. Dia bisa mencapai seperti itu dengan memberikan apresiasi. Bagaimana dengan kita? Dengan
kita semua yang beriman kepada Allah Ta'ala, apakah kita tidak bisa mengamalkan ayat yang di dalam surat Ibrahim tersebut mengatakan, barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan ditambahkan nikmatnya. Kita tinggal diajarkan oleh Allah, dididik oleh Allah, dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dan dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu, bagaimana beliau memberi apresiasi dan mendapatkan prestasi. Mari kita awali pada diri kita sendiri, dari guru kita yang sejak kecil mendidik kita, dari orang tua kita yang merawat kita, dari teman-teman kita yang telah berjasa pada diri kita, dari orang-orang sekitar kita yang membantu semua kegiatan kita. Saya yakin 100% prestasi kita akan meningkat dan meningkat melalui apresiasi atau pujian pada orang-orang yang berkaitan dengan jasa-jasa orang yang telah berjasa pada diri kita. Dan yang terpenting adalah kita selalu memberi syukur, apresiasi kepada Allah Ta'ala yang semuanya ini sebab Allah yang satu, yang esa, kita bisa hidup, bisa bernafas, bisa melihat handphone ini, bisa melakukan kegiatan apapun melalui apa yang diberikan Allah Ta'ala. Mari kita bersyukur terus-menerus dengan harapan prestasi kita, harapan kita, kenikmatan kita ditambahkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga kita praktekkan kepada lingkungan kita, hingga kita menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang berprestasi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.